Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Damayanti dengan NIM 2105660 dari Prodi Manajemen semester 6. Tujuannya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Audit Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai perencanaan audit sumber daya manusia. Di sini ada pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah proses dan penilaian kualitas secara menyeluruh terhadap aktivitas pengelolaan sumber daya manusia yang tujuannya untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ada tujuan audit sumber daya manusia. Rifai dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan pada 2009, tujuan audit sumber daya manusia itu adalah untuk mengevaluasi kegiatan sumber daya manusia dengan maksud untuk sebagai berikut. Yang pertama itu untuk menilai efektivitas sumber daya manusia. Yang kedua, untuk mengenali aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki. Yang ketiga itu untuk mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam, dan yang keempat menunjukkan kemungkinan perbaikan dan membuat rekomendasi untuk melaksanakan perbaikan tersebut. Selanjutnya ada lingkup audit SDM. Lingkup audit SDM adalah pembatasan objek-objek perhatian yang direncanakan akan diaudit dalam satu siklus audit. Nah, seorang audit itu perlu membatasi lingkup audit karena audit SDM itu sangat luas, bisa mencakup seluruh dimensi manajemen sumber daya manusia. Nah, bila auditor itu tidak membatasi perhatiannya, maka akan membuat proses audit menjadi tidak fokus. Terus kemungkinan observasi yang dilakukan auditor itu menjadi dangkal atau tidak tuntas dan hasilnya menjadi tidak berbobot. Nah, lingkup audit di sini itu ditentukan berdasarkan prinsip prioritas. Misalnya itu karena tengah menjadi isu sentral atau karena ada permintaan khusus dari manajemen karena alasan tertentu. Selanjutnya di sini ada objek audit sumber daya manusia. Sebelum audit dijalankan, auditor itu perlu sudah menentukan objek apa yang harus dijadikan target audit. Penekanan ini diperlukan selain untuk efisiensi waktu dan tenaga juga agar hasilnya dapat sesuai dengan permasalahan yang tengah dihadapi oleh organisasi tersebut. Selanjutnya di sini ada alokasi waktu. Waktu auditor tidak banyak saat melakukan audit, sehingga auditor itu harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugasnya, agar juga tidak menimbulkan biaya yang tinggi, terus interaksi yang berkepanjangan, tanpa arah, serta menghasilkan informasi yang tidak signifikan. Selanjutnya di sini ada persiapan diri. Karena audit SDM ini sifatnya kompleks dan proses pemeriksaan mendalam, maka audit SDM memerlukan pengetahuan dan wawasan manajemen SDM secara komprehensif. Nah, selanjutnya ada metode audit. Suatu pendekatan yang dipilih auditor untuk mendapatkan data dan informasi yang signifikan, relevan, dan faktual itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada metode forward tracking. Yang kedua ada backward tracking. Yang ketiga ada horizontal audit. Dan yang terakhir ada vertical audit. Selanjutnya di sini ada laporan audit. Menurut Hamilton 2008,
Laporan audit manajemen sumber daya manusia meliputi 4 bagian, yaitu yang pertama tujuan dan ruang lingkup audit, yang kedua ringkasan dan kesimpulan, yang ketiga temuan-temuan audit, dan yang terakhir itu ada rekomendasi atau saran. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai perencanaan audit sumber daya manusia. Nah, dapat disimpulkan bahwa audit sumber daya manusia itu sangat penting. Berhasil tidaknya, audit sumber daya manusia itu ditentukan oleh seberapa baiknya proses perencanaan atau persiapan auditor itu sebelum dilakukannya proses audit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.